Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa belajar kembali tentang sejarah Indonesia dalam bab masuknya Islam ke Indonesia. Sahabat Robi Rodia Official, ya, tahun 2020 ini 87% masyarakat Indonesia beragama Islam. Tentu sebagai agama mayoritas di negara ini, kita harus tahu bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana Islam kemudian berkembang menjadi sebuah din, sebuah ideologi, sebuah kepercayaan dan amalan bagi masyarakat Indonesia. Islam di Indonesia dibawa melalui jalur perdagangan dan sudah terjadi interaksi perdagangan sejak abad ke-7. Ini bisa ditemukan pada tulisan Ibnu Battutah dalam kitabnya, di mana kemudian Ibnu Battutah pada abad ke-7 menuliskan bahwa Islam telah masuk ke Sumatera, yang dilihat dari masyarakat di sana bersembahyang dan memeluk agama Islam serta mengamalkan Islam dalam keseharian. Kemudian interaksi masyarakat terhadap itu sejalan dengan kemudian masyarakat semakin berkembang, maka kemudian masyarakat membentuk sebuah perkampungan Muslim, dan tentunya di dalam perkampungan ada makam. Bukti ada makam ini juga bisa dilihat pada di Sumatera, kemudian di Jawa pada tahun 1111 ditemukan makam Fatimah binti Maimun yang ada di Desa Lerep, Gresik, membuktikan bahwa Islam telah ada menjadi sebuah perkampungan pada abad ke-10, yang kemudian dari perkampungan itu, dari kampung satu berkembang ke kampung yang lain dan lain sebagainya, akhirnya kemudian membentuk sebuah kerajaan. Sahabat Robi Rodia Official yang dirahmati Allah, peran Islam di Nusantara tidak bisa lepas dari Islam yang berada di Jazirah Arab, dan juga tidak bisa lepas dari peran Islam setelahnya yang dari Jazirah Arab kemudian di Baghdad, setelah dari Baghdad kemudian ke Utsmaniyah, sehingga fase ketika Islam menjadi sebuah kekuatan politik, menjadi sebuah kerajaan, menjadi sebuah kesultanan, maka kemudian para kesultanan atau kerajaan Islam ini menisbatkan dirinya kepada sebuah kerajaan daulah yang lebih luas dan lebih agung dari kesultanan yang ada di Nusantara. Saat Islam menjadi sebuah kerajaan atau kesultanan, saat itu yang berkuasa adalah kekhalifahan Daulah Utsmaniyah, yang mulai dipimpin dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Selim, hingga kemudian sampai yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II dari Daulah Kekhalifahan Utsmaniyah. Ketika sebuah kerajaan Islam muncul, maka kemudian mereka berkorespondensi, mengirimkan surat kepada kekhalifahan Daulah Utsmaniyah untuk kemudian dilantik dan diakui sebagai bagian dari kerajaan atau perwakilan dari Daulah Utsmaniyah. Maka sahabat Robi Rodia Official, bukti otentik korespondensi dapat kita lihat pada bagaimana Sultan Aceh, Sultan Mughirus Shah berkorespondensi kepada Sultan di Utsmaniyah, Sultan Selim, terkait kemudian pengakuan kerajaan Islam di Aceh, dan juga ketika menghadapi
Portugis. Ketika kemudian Vasco da Gama dari Portugis setelah kemudian melakukan penjajahan di India, yang dilakukan kemudian Vasco da Gama adalah menyerang dan menguasai pasukan atau umat Islam yang hendak haji. Itu kemudian maka Sultan Utsmaniyah tadi memerintahkan kepada pasukannya untuk meminta Portugis untuk bertanggung jawab, dan Sultan Utsmaniyah akan memutuskan hubungan diplomatik terhadap Portugis apabila tidak ada pertanggungjawaban. Ini membuktikan bahwa jejak kerajaan, jejak kesultanan yang ada di Nusantara, dimulai dari media official yang dirahmati oleh Allah, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dimulai dari kerajaan Aceh, Samudra Pasai, kemudian Riau, ada kerajaan yang di Sumatera Selatan, kemudian kerajaan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, kemudian di kerajaan Ternate, Tidore. Ini membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memiliki hubungan historis, hubungan kemudian secara empiris terhadap kekhalifahan di Daulah Utsmaniyah. Maka ketika kemudian para kerajaan itu menyebarkan dakwah Islam, mereka membutuhkan para kiai, para mubalik ulama, yang kemudian dikirimlah Wali Songo, kemudian dikirimlah para ulama-ulama yang kemudian berdakwah di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sahabat Robby Rodia official yang dirahmati oleh Allah, maka jejak-jejak sejarah Islam di Nusantara ini tidak lepas dari sejarah Islam yang berada di dunia, dan Islam sebagai al-muslimu kal-muslimu fil jasadil wahid. Umat Islam satu dengan umat Islam yang lain bagaikan satu tubuh. Ketika umat Islam di Nusantara mengalami sebuah penjajahan dari Portugis, Spanyol, Belanda, maka umat Islam dan Daulah Utsmaniyah yang berada di Turki membantu kerajaan-kerajaan tersebut, mengirimkan pasukan, mengirimkan senjata untuk melawan dari penjajahan kolonialisme Barat yang membawa misi 3G, yaitu mencari emas, dalam hal ini rempah-rempah, pala, lada, kemudian gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen, menjadi misionaris ya, dari kerajaan Nusantara yang Islam ini disebarkan kemudian agama Kristen, dan kemudian glory untuk kembali kejayaan seperti hanya zaman Romawi saat itu. Oleh sebab itu maka bantuan dari kekhalifahan Daulah Utsmaniyah ini kemudian nyata adanya untuk membantu perlawanan para penjajah, terutama penjajah yang kemudian dari Barat. Dengan bantuan tadi, Sultan Ba'abuwah akhirnya berhasil mengusir Portugis. Kemudian Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa juga berhasil melawan kerajaan Belanda, walaupun kemudian dengan taktik liciknya Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding, ternyata ketika berunding ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Inilah sejarah Islam di Nusantara yang kemudian harus kita pelajari dan kita gali, bahwa sesungguhnya Islam di Nusantara ini ada hubungannya dengan Islam yang berada di Daulah Utsmaniyah saat itu. Dan kemudian ketika kemudian kita mempelajari sejarah bahwa ada hubungan historis dan hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara Islam di Nusantara dengan kekhalifahan Daulah Utsmaniyah saat itu. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena sesungguhnya
Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk senantiasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dan jadilah kita para pembelajar, dan jadilah kita para yang mengetahui sejarah sesungguhnya untuk menjadi para pejuang-pejuang Islam saat ini dan di kemudian hari. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah ila liqa ma'assalamah wal faizah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.